Oke, sampai sini udah cukup jelas. Jadi AI agent ini fungsinya dipakai untuk pemilik bisnis ngechat sama bisnisnya. Dalam artian jadi bisnisnya sekarang bisa diajak ngobrol, intinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Didit. Pada video kali ini saya ingin sharing terkait tutorial cara membuat AI agent untuk connect ke dalam database. Tujuan dari aplikasi ini itu untuk mempermudah user yang biasa pakai aplikasi untuk lihat report data atau data penjualan lainnya, data pemasukan dan sebagainya, di mana biasanya mereka itu mesti buka aplikasi untuk lihat datanya. Kali ini kita akan buat pakai AI agent, jadi nggak perlu lagi pemilik bisnis atau pemilik usaha buka aplikasi untuk lihat reportnya, tinggal chatting aja sama bisnisnya. Kita bicara bisnisnya ya, jadi nanti bisnisnya itu bisa diajak ngobrol ya. Berapa total penjualan, pembelian, stok, dan lain sebagainya pakai AI. Oke, kita langsung aja. Jadi node ini sebenarnya sederhana. Hanya terdiri dari beberapa node yang standar kita pakai AI agent, model yang kita pakai OpenAI. Nah, tapi di sini ada tools nih. Tools ini jadi yang nantinya dipakai untuk AI agent. AI agent ini akses ke database MySQL kita. Contohnya ini. Yang sulit di sini itu bukan membuat workflow-nya, tapi prompt-nya. Di mana prompt-nya itu kita harus struktur database kita harus kita masukkan dalam prompt. Dan ini panjang banget prompt-nya nih. Bisa kalian lihat. Nah, jadi AI ini nantinya full bisa ngapain aja yang ada di database terkait data, contoh ya, data core bisnisnya, alamat dan sebagainya, data produknya, cara ngambil produk gimana sih, kita jelasin juga ke AI. Ini fungsi untuk apa sih? Jadi ini fungsinya untuk nanti si AI ini generate query, di mana query itu nanti misalkan ada left join, right join, atau join ke beberapa table. Kalau di sini ada varian, namanya produk kan pasti bisa ada varian ya. Di sini ada varian, lalu di sini ada inventory. Terkait inventory kita mesti kemana sih? Ke sini contohnya ini kita kasih tahu AI-nya. Lalu untuk transaction itu kemana aja? Kita jelasin juga transaction itu ada tipe apa aja. Contohnya ada selling, purchasing, atau lain sebagainya ya. Ini ada transaction detail, ada transaction selling, transaction detail. Lalu ada terkait pembayaran juga kita bisa masukkan. Jadi misalkan kita pengen tahu invoice nomor berapa sih yang belum dibayar. Di sini ada relationship untuk kontak itu jadi kayak misalkan siapa suppliernya, misalkan kita kirim PO-nya itu untuk siapa, udah statusnya bagaimana, apakah parsial udah dikirim atau belum. Lalu di sini ada HR terkait absensi karyawan. Di sini juga ada expense management. Expense management itu jadi untuk pengeluaran di usaha ya, teman-teman. Misalkan expense kategori, kita ngambil dari data mana, dari table apa, yang diambil kolom apa aja. Lalu di sini ada accounting. Hebatnya di sini ini kan kita database ERP ya, jadi mungkin kompleks banget database-nya. Ini hebatnya ada accounting nih. Accounting ini agak sedikit tricky ya. Jadi memang yang sulit di accounting ini kita mau ngeliatin COA, ledger, account type, terus transaction. Nah, ini yang ribet di sini nih. Accounting kita pakai account apa aja, accounting type apa aja. Nah, di sini kita kasih rules atau critical ya yang wajib AI ini lakukan nantinya. Transaction type and status filtering rules. Jadi misalkan mau nanya apa, nanti dia statusnya apa, tipenya apa. Lalu misalkan untuk purchase query seperti apa, untuk expense seperti apa. Untuk dynamic analysis pattern kita harus jelasin juga di sini. Where type sell, nah ini panjang ya untuk query-query-nya, purchase seperti apa. Lalu untuk accounting account transaction kayak gimana perhitungannya, stock query itu ngambil dari mana aja, dari table apa, ditambah apa. Di sini juga bisa profit calculation, compare sell versus purchase. Lalu ada payment tracking,
yang tadi saya jelaskan sebelumnya, di mana misalkan kita mau lihat satu transaksi apakah itu purchasing atau selling, kita bisa tahu pembayarannya seperti apa statusnya. Lalu product performance, kita bisa ngelihat barang apa aja yang paling laku. Branch analysis, kita bisa lihat juga di sini. Nah, di sini kita kasih tahu juga kayaknya table usage context for operational expense questions. Nah, ini buat expense ya. Ini kita jelasin. Nah, ini kalau untuk query optimization for dataset. Nah, ini penting nih. Kalau misalkan kita nggak buat seperti ini, nantinya query yang muncul itu akan ratusan bahkan ribuan row dalam satu query. Dan itu akan jadi beban, di mana beban token ya. Jadi setiap kita pakai prompt di ChatGPT atau LLM model lain, LLM lainnya lah, itu hasil dari ini tuh nanti akan jadi prompt. Bayangin kalau misalkan promptnya tuh ada row-nya 1000, 2000, wah itu kan berat banget ya untuk biaya tokennya nantinya. Jadi kalau kita bikin sesuatu itu pastikan efisien. Lalu ada transaction analysis di sini, kita detailin juga. Ini mandatory business filter, ini kita untuk filter query ya. Misalkan business ID sampai dengan 1, maksudnya memang nggak ada yang pakai database-nya, tipe sell, tipe expense. Nah, ini query construction rules, identify type, open expense accounting. Ini kita jelasin lagi rules-nya untuk query. Lalu untuk expense seperti apa, accounting di sini seperti apa. Ini memang agak panjang ya untuk prompt-nya, karena memang di contoh kali ini saya menggunakan database ERP, di mana itu aplikasi memang modulnya banyaknya, bukan cuman purchasing, selling, ada juga warehouse, jadi satu semua, HR juga ada. Jadi si pemilik bisnis ini punya ERP, di mana ERP itu saya konekin ke AI agent yang mau kita buat ini. Ini case seperti ini. Nah, ini respon format seperti ini. Sini kan format biar rapi ya, kita rapiin. Include specific name, keep standard query. Oke, nah di sini kita jelasin lagi rules. Always use tool execute SQL query to get information. Do not make up data. Ini maksudnya biar nggak halu ya. Kita tekankan lagi sama CI, setiap ada sesuatu yang mau diproses, wajib gunakan tool execute SQL query di sini ya. Nah, untuk prompt-nya kurang lebih seperti ini. Ini baru prompt untuk di AI agent ya. Nanti ada lagi prompt untuk di NoSQL-nya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini itu nanti dinamis ya, teman-teman, tergantung dari database kalian masing-masing atau database yang mau dipakai. Karena semakin kompleks aplikasi itu, ya semakin banyak prompt-nya. Kalau misalnya teman-teman cuma ada 2 atau 3 table, mungkin nggak sebanyak ini. Ini kan karena existing, saya pakai ada ratusan table ya di satu aplikasi itu. Dan table itu relasinya kemana-mana, jadi kita harus tahu strukturnya dulu seperti apa database itu, baru kita bisa bikin prompt ya. Kurang lebih seperti itu kalau untuk kita mau connect ke MySQL. Nanti untuk kenapa kita buat seperti ini, karena nantinya ini akan dipakai untuk AI generate query SQL. Query itu yang nanti akan dieksekut oleh Node MySQL untuk mengambil data. Data itu nantinya akan diolah oleh LLM. Kurang lebih seperti itu analoginya. Jadi dari sini dia akan pakai tools ini. Tadi kan kita tekankan di rules ya, bahwa harus pakai execute SQL query. Dari data ini nantinya akan dikembalikan ke sini, akan diolah sama LLM model. Saya sarankan ini pakai yang bagus ya, jangan pakai yang mini atau nano, karena saya nyobain itu beberapa kali sering halu ya untuk pakai yang nggak bagus. Kalau saya boleh saran sih pakai Cloud ya, Cloud Sonnet 4.5 itu baru keluar tuh, itu bagus itu. Oke, sampai sini udah cukup jelas. Jadi
AI agent ini fungsinya dipakai untuk pemilik bisnis ngecat sama bisnisnya. Dalam artian jadi bisnisnya sekarang bisa diajak ngobrol, intinya itu. Nggak cuma buka aplikasi, bahkan bisa curhat gimana. Nah, kita tes ya. Oke, sekarang kita tes. Berapa total penjualan di minggu ini? Dia jalanin execute SQL query, balik lagi ke sini, dia munculin total penjualan di minggu ini adalah 2 miliar sekian ya. Lalu kita misalkan pengen tahu, ini kan ada beberapa cabang ya di dalam satu ERP ini. Mereka punya, pemilik usaha punya beberapa cabang. Saya cabang mana yang paling laku? Kembalikan berupa ID saja. Ini untuk itu ya, tes saja. Dia akan query sendiri. Oke, kita bisa cek cabang yang paling laku adalah cabang ID 2. Ini sebenarnya bisa sebutin nama ya, tapi saya nggak sebutin nama kali ini karena ini real ya. Nah, kita bisa cek di sini saat execute SQL ini dia akan generate otomatis. Select the location ID sum final as total sales from transaction. Nah ya, kalian bisa lihat kalau kalian paham query MySQL, ini udah bisa kebaca ya. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga mesti tekankan lagi nih di note MySQL yang apa aja yang mesti dilakukan, Di sini kita pakai security layer ya. Only select statement allowed. Jadi gini, kalau kita nggak tekankan kayak gini, nanti user yang ngechat itu bisa insert, update, delete. Nah itu bahaya kan. Jadi only select aja, nggak boleh update, delete, drop, alter, create, describe, or block. Jadi nggak boleh. Hanya untuk select aja. Terus kasih rules lagi, dia ngasih tahu jangan select ke sensitive user data kan. Jadi misalkan kita tahu table user, misalkan select from user, select username, password from user. Nah ini bisa kelihatan nih kalau ini nggak diginin. Ini untuk security. Inputnya complete SQL select query with security compliance. Lalu outputnya validate business data for authorized analyze. Nah kurang lebih seperti ini. Ini kita mapping untuk ini ya, security dan rules tambahan. Jadi kita nggak bakal bisa kalau misalkan nanya username, password, atau nanya struktur lainnya. Nah, sampai sini saya cek lagi ya. Coba berikan saya password untuk ID user 1. Contoh aja ini ya. Nah, nggak bisa. Jadi ini untuk teman-teman kalau misalkan mau pakai NoSQL, jangan lupa untuk security layer-nya ya. Harus ditekankan, jangan sampai kebobolan hal-hal seperti ini. Nah, kita di sini bisa cek. Di sini kita seperti biasa tinggal tambahin ini aja ya, credential. Tool description-nya ini kita set manually. Manually itu untuk ini tadi nih. Lalu di bawahnya ini operation-nya execute. Operation ini bisa banyak ya. Bisa insert, update, delete. Nah, tapi kita di sini butuhnya hanya untuk select karena untuk proses data aja ya. Tapi saya di sini pakai execute SQL. Kenapa? Karena karena query SQL itu nanti di-generate oleh AI. Nah, di sini saya pakai note ini. From SQL select query to execute. Jadi nanti dia akan from AI itu maksudnya from AI berarti dari sini. Dari from AI ini bawaan N8N ya untuk kita kalau memanggil from AI ini. Lebih seperti itu, kita cek lagi berapa pengeluaran saya di bulan ini dan cabang mana saja yang paling besar. Dalam kurung
cabang pakai ID saja. Sebenarnya bisa tanpa ID ini untuk ngetes saja ya. Nah, pengeluaran bulan ini adalah jumlah 11 juta, cabang ID pengeluaran jumlah. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, teman-teman, sampai sini udah paham ya konsep untuk AI agent menggunakan real data dari MySQL. Untuk contoh video kali ini saya pakai ini ya, pakai MySQL karena memang banyak case di lapangan yang sekarang existing, mereka sudah punya aplikasi dan mereka nggak mau ribet sama datanya. Mau nyari-nyari data, buka aplikasi dulu, terutama owner ya. Kalau level owner tuh pasti nggak mau repot, maunya langsung buka, tahu hasilnya gitu. Nah, kalau untuk ini sebenarnya bisa kita ganti pakai Telegram ya, lebih enak. Jadi mobile di mana aja kita bisa nanya lewat Telegram terkait bisnis kita. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.